Dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru-guru yang telah mengajari kita, terkhusus kepada Alena Antaguruta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalek, pengarang kitab An-Nibras Al-Wahaj fi Hikmatil Isra wal Mi'raj, yang insyaallah akan kita baca pada malam hari ini. Pula kepada Alena Ustaz Al-Haj Muhammad Azwar Komarudin, pimpinan pertama Pondok Pesantren Dede Abra, ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai dari mukaddimah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dan menurut Allah yang lagi maha. Ya, kalau bahasa Bugisnya itu saya hanya ulang satu kali saja. Nasaba asanna Allah Ta'ala ia maraja akamase nama raja pemesing. Itu bahasa Bugisnya. Di dalam sebuah tafsir, maknanya Bismillahirrahmanirrahim itu, mengapa ada hadis yang mengatakan kullu amrin la yabda'u bi bismillah fala abara. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka sesuatu itu tertolak. Maknanya banyak. Bisa tertolak berkahnya, bisa tertolak pahalanya, bisa tidak terkabulkan. Di dalam sebuah tafsir dikatakan bismillah bermakna dengan namanya Allah. Itu artinya tidak ada memang yang bisa kita lakukan kecuali atas izinnya Allah. Kira-kira kalian bisa apa selain atas izinnya Allah? Kalian berkedip aja atas izinnya Allah. Tidak mampu berkedip mata tanpa izinnya Allah. Kalian mendengar semua dikatakan. Apa yang membuat kalian mendengar? Telinga. Banyak orang ada telinganya tidak mendengar. Lengkap organ telinganya, tidak ada yang masalah di dalam, tapi ternyata tidak mendengar. Itu artinya bukan telinga. Telinga hanyalah alat saja. Yang membuat kita mendengar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi bukan Nabi yang
berjalan, akan tetapi diperjalankan. Lailan, pada suatu malam, minal masjidil harami, dari masjidil haram. Yang mana maksud ini masjidil haram? Yang mana maksud di sini masjidil haram? Ya, apakah yang di Makkah atau yang di Madinah? Hah? Makkah atau Madinah? Yang bilang Makkah angkat tangan. Yang ikutan. Yang bilang Madinah angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan, berarti tidak mengakui Nabi di perjalanan ini. Makkah atau Madinah? Nanti kita lihat. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ini sekarang berada di Palestina. Kita baca bahasa lontarannya. Siapa punya kitab? Ada? Oke, baru saja. Dari Mondrian itu, bisa berarti kalau bahasa Arabnya amma ba'du. Sini napak puji napunne Allah Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang palalangi atanna, Tuhan yang memperjalankan hambanya. Pangulukan Muhammad, Nabi kita Muhammad. Risewai weni, apa artinya? Pada suatu malam boleh, artinya boleh dari. Kalian belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit. Boleh artinya dari. Boleh terima PGA dari masjid tanah haram, Masjidil Haram. Di sini ada dalam kurungnya Makkatul Mukarramah. Makkah Mukarramah artinya apa? Yang dimuliakan. Nalao, apa itu nalao? Ke. Kalau bahasa Arabnya ilah. Ke. Rimat biji kamina mabelai, di masjid yang paling jauh. Kamina itu artinya paling. Mabelai artinya jauh. Apa tadi guys? Kalau mabelai? Mabelai apa artinya? Mabelai saja. Nah, jauh. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah nama lainnya dari Masjidil Aqsa. Jadi kalian bisa bikin format di dalam kertas kalian Masjidil Haram yang masuk Makkah, Masjidnya Makkah. Bil Aqsa, Baitul Maqdis. Tapi Palestina, sini tulis di Palestina. Nah, lanjut bahasa Arabnya. Wa asnadahu, di sini aslinya wa asnadahu ya. Wa asnadahu bil musyahidi wal ajibi wal a'aibi wal ajaibi, dan diperlihatkan wal ajibi wal ajaibi, dan ditakjubkan malatuh saru, apa yang tidak bisa dihitung, wala yuqada, dan tidak ada habisnya. Apa itu nanti yang diperlihatkan kepada Nabi? Sebuah keajaiban yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia.
dan tidak ada habisnya. Araja bihi ilal mala'il a'la. Apa artinya araja? Apa artinya araja? Hah? Ya araja. Araja itu ditinggikan atau dikasih naik. Dikasih naik ke tempat yang tinggi itu namanya araja. Makanya dikatakan mi'raj, tempat yang tinggi. Mi'raj juga, araja juga bisa diartikan dia dikasih naik-naik secara bertahap. Ilal mala'il a'la, ke suatu tempat yang sangat tinggi, a'la. Kita baca bahasa lotranya. Nari raga-ragana ri allalanganna nasabah akitaita, dan dalam perjalanannya diperlihatkan makdu parupan dan nia pemandangan lapataka jenne tanriale di pesnya dan nia bina-bina itu. Nah, artinya tadi pemandangan yang menakjubkan yang tidak ada habisnya. Nah, pasti ripainre Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rialang kaminang matangre. Tadi artinya ilal malail a'la. Kemudian wa arahu min ayati rabbih, dan diperlihatkan nari payan siagai egana rupanna, dan diperlihatkan begitu banyak tanda-tanda rajanna ullena, tanda-tanda kebesaran. Dan nia akuasana buang melebih nama tangre, dan kekuasaan Tuhan yang maha besar lagi tinggi. Matangre apa artinya? Tinggi. Dan nia apa artinya? Dan. Wassallallahu wasallam ala habibihi sayyidina Muhammad. Nakudu, semoga. Nakudu artinya semoga. Makanya sering kita dengar orang Bugis bilang tenapodo. Semoga makamate laloi salawat nenia mapassalamai dan salam buat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ritoria masaita, kepada orang yang dia kasihi. Pangulukeng, yaitu penghulu kita. Penghulu kita Muhammad sau lebih dan nia tori pancajie, orang yang paling mulia. Wa ala alihi, artinya wa ala alihi. Di sini Gurta artikan dalam bahasa Bugis, dan dia di sekolahnya, artinya keluarganya.
Alun itu artinya keluarga dekat. Makanya ada surah di dalam Al-Quran namanya Ali Imran, keluarga. Kue topa, apa artinya kue topa? Apa? Apa artinya kue topa? Siapa tuh tes? Kenapa dia? Apa artinya kue topa? Tidak tahu. Kue topa artinya begitu pula. Ininna sahabatna, semua sahabat andrenge. Apalagi artinya andrenge? Apa kira-kira artinya andrenge? Artinya serta. Serta sini maka cue riengi. Serta pengikutnya. Nasi bawai APDC letu aso kiamat. Pengikutnya yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. Yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. Tahriran Yaum Tsulasa. Ini dibuat pada hari Selasa 30 Zulhijjah. Berarti ini akhir tahun. 30 Zulhijjah 1397 Hijriah. Sekarang sudah berapa Hijriah? 1448. Jadi sudah berapa tahun kelewatnya? 40? Yang mana benar nih? 1448 dikurang 1397. Berapa? 1448 dikurang 1397. Maka berapa tahun itu? 41 tahun yang lalu. Bertepatan dengan 15 November 1977. Berarti 39 tahun yang lalu. Kenapa bisa? Kalau hijrahnya tadi 41 tahun, ternyata secara Masehi 39. Kenapa bisa? Ada tahu jawabannya? Karena kenapa dah? Kamu sombong pakai? Jawab. Jangan bilang TB. Apa artinya TB? Oh, teman baik. Teman baik sahaja. Iya. Mana ditanya jawab. Teman baik sahaja. Tapi bilang-bilang sih mau baik semuanya. Kapan yang bilang? Tadi mana Sarul? Bagaimana cara mau bilang tadi? Betul ada Sarul. Aduh, ceritanya. Oke, kenapa beda 2 tahun? Karena kalender Hijriah itu lebih sedikit
11 hari atau 10 hari dari kalender Masehi. Jadi setiap berapa puluh tahun ada perbedaannya satu tahun. Makanya Nabi itu meninggal berapa umurnya? 63 tahun. Itu secara hijriyah. Kalau Masehi umurnya hanya 60 tahun. Ya. Makanya kata Nabi, umurnya umatku baina titin wa sab'in. Di antara 60 sampai 70 tahun. Baik, mungkin hidup sampai berapa tahun? Sampai berapa tahun? Kira-kira cita-citamu. Mungkin hidup sampai berapa tahun, Baik? Hah? Berapa? Tidak tahu. Berapa tahun? Ada yang berniat hidup 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Nah, boleh dia. 60 tahun lebih. Angkat tangan. Nah, 50 tahun lebih. Atau 20 tahun. Ya. Umur itu tidak ada yang tahu batasnya. Bisa jadi kalian berencana, tapi bukan kalian yang bertugas. Bisa jadi tabung saya waktu deh, mau pergi kemana kira-kira? Haji. Haji. Kalau kalian nonton sekarang haji reguler, naiknya 27 tahun kemudian. Berapa bulan? 14 tahun dari pendaftar, nanti umur 41 tahun baru naik. Kalau daftar ke sekarang itu kalau reguler. Kalau yang plus penunggunya sekitar 7 tahun ke atas. 7 8 9 10 11 sekitar situ. Atau mungkin ada rencana, muka saya tabung uangku deh supaya bisa membelikan baju nanti kalau libur mereka. Pasnya libur belum bisa beli baju, ya tentu sama malaikat Israel. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Oke? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, diberikan bocoran ke malaikat Israel. Makanya kalian pernah dengar kisahnya, salah satu umatnya Nabi Sulaiman. Salah satu umatnya Nabi Sulaiman ini, dan atas izin Allah, suatu waktu dia lihat malaikat Israel natap tajam ini orang ini. Akhirnya ini umatnya ini mana ini? Yang mau kita masih banyak dosa, belum begitu kan? Belum pernah pergi jalan-jalan ke Bali. Ya, kita duga. Mereka Israel tidak bilang-bilang, maka saja terus. Akhirnya ini seorang ini melapor sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, saya lihat ini malaikat Israel yang tatap tajam saya terus saya minta tolong. Ya apa? Kalau bisa perintahkan angin untuk bawa saya ke daerah India. Akhirnya diperintahkan angin bawa ke India. Diterbangkan sampai India.
Sudah itu pergi bini laki-laki, malaikat Israel juga pergi. Tidak lama kembali lagi malaikat Israel ke Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya, kenapa mesti begitu tadi tuh orang? Kenapa tenang begitu? Bertanya, mengatakan malaikat Israel, saya heran, ini orang sudah waktunya mati. Letaknya di India. Kenapa? Nah, ada di tempatku sekarang. Jauh sekali dari India. Jadi saya tangkap ini, heran saya. Tapi atas dosanya Allah, permintaannya ini orang diterbangkan ke India, sampai di India dicabut nyawanya. Itulah jalannya kemudian. Jadi kalau penyakit atau apapun itu hanyalah jalan menuju kematian. Ingat, wahai santri, setiap langkahmu adalah satu langkah menuju kematian. Iya, setiap langkahmu adalah satu langkah menuju lihat kuburmu. Oleh karenanya, gunakan baik-baik. Mungkin ada yang langkahnya sisa 1.000 langkah, 2.000 langkah. Mungkin ada yang masih 1.000.000 langkah, 2 juta langkah. Kita nggak tahu. Oke, lanjut. Kita baca ini satu menit. Sewai pampadiolo, suatu pendahuluan. Tampu dua telu. Apa artinya dua telu? Dua tiga. Artinya itu maknanya adalah beberapa. Beberapa. Ini bahasa kiasan. Kalian sudah belajar balaghah tak? Bahasa kiasan. Dua telu. Tampu dua telu yang mengandung beberapa pakutana. Pertanyaan. Rian sana rampe-rampe terkait Isra'na Mi'raj melebutna Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait Isra Mi'raj Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. As-su'alul awal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Abu kena. Siapa atau artinya Abu kena? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Abu kena terbelahnya arus dada malebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbelahnya dada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dibelah dadanya. Siapa pernah dibelah dadanya di sini? Dan bagaimana dibelahnya dadanya Nabi? Berapa kali dibelah dadanya Nabi? Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Allahumma salli ala Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.